3. Hai. Perkenalkan, nama saya Akila Fatia Sudal Anwari dengan NIM 25-5689-KT-11317. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ramadan Suryadi Saputra dengan NIM 25-565382-KT-11277. Halo, perkenalkan, nama aku Aditya Febrianto dengan NIM 25-5619-KT-11219. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Ginaul Ilmi dengan NIM 25-5578-KT-11145. Perkenalkan, nama saya Farah Aprilia dengan NIM 25-556304-KT-11105. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriasi Yahya dengan NIM 25-557711-KT-11143. Jadi, kami dari kelompok 10 kelas E akan mengidentifikasi pohon gelondokan tiang atau Polyatalia longifolia yang ada di depan perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Berikut ini adalah hasil observasi visual terhadap kondisi pohon. Yang pertama, kulit batang tampak retak dan pecah-pecah dengan warna yang tidak merata. Ada bagian gelap dan terang. Pada permukaan batang juga terlihat adanya lincen atau lumut kerak berwarna putih keabu-abuan. Selain itu, pangkal batang terlihat rapuh dan berlumut, menandakan kelembapan tinggi dan kemungkinan gangguan pada jaringan batang bagian bawah. Identifikasi gangguan biotiknya, yang pertama ada penyakit jamur atau fungi patogen. Di situ terdapat Bitroseveria spp, Phytophthora spp, dan Genoderma spp. Gejalanya terdapat retakan kulit mengelupas, jaringan kayu kering, dan tampak mati. Yang kedua ada hama penggerek batang atau Sileborus spp, Sinosilon spp, rayap bawah tanah dengan gejala retakan kulit batang, lubang kecil bekas aktivitas larva, dan memiliki dampak gangguan pengangkutan air dan nutrisi, potensi keruntuhan struktural. Selanjutnya, yang ketiga ada koloniasi kicen atau kita sebut biasanya lumut kerak. Yang pertama, gejalanya yaitu permukaan batang tampak bercak, keabu-abuan, kehijauan, atau keputihan. Bentuknya bisa bulat, tidak beraturan, dan kadang menonjol sedikit. Biasanya muncul di bagian batang yang lembab dan teduh. Keempat, ada serangan rayap. Gejalanya terlihat tanah atau struktur seperti lumpur yang menempel di batang atau akar pohon. Yang kedua, ada batang terasa rapuh, kopong, dan mudah patah. Yang ketiga, kadang muncul di lubang kecil di batang yang merupakan jalan keluar rayap. Selanjutnya, yang kelima ada serangan kutu putih. Gejala yaitu yang pertama terlihat bercak putih seperti kapas pada batang, cabang, ranting, atau daun. Yang kedua, muncul banyak semut atau yang mengembala kutu putih karena semut itu memakan embun madu yang dihasilkan dari kutu. Yang selanjutnya, yang ketiga ada permukaan daun atau batang bisa terasa lengket akibat embun madu tersebut. Adanya rumah semut di pohon. Yang pertama, kelembapan terlalu tinggi. Kondisi lembab mendorong semut membangun sarang di batang dan di pohon untuk berlindung dan mencari pakan di area yang basah. Yang kedua, kehadiran semut yang bersimbiosis dengan hama seperti kutu putih atau apit. Semut melindungi kutu pengisap getah karena hasil ekskresinya atau embun madu menjadi sumber makanannya sehingga populasi hama meningkat. Yang ketiga, akumulasi serasah atau tanah di celah batang. Material ini menjadi tempat ideal semut yang membentuk sarang sekaligus menandakan area pohon yang sering lembab. Bercak hitam pada daun atau leaf spot. Adapun gejalanya, yang pertama, infeksi jamur patogen seperti Solessertium spp dan Cerospora spp. Jamur ini menyerang jaringan daun yang membentuk bercak hitam atau coklat yang semakin luas seiring dalam waktu. Yang kedua, kondisi lembab yang mendukung. Pertumbuhan jamur udara yang lembab dan daun yang sering basah membuat spora jamur mudah tumbuh dan berkembang. Daun ketong dan menggulung. Gejalanya, yang pertama, infeksi virus tanaman. Virus menyerang jaringan daun dan mengganggu proses metabolisme yang menyebabkan daun menjadi keriting, menggulung, dan tumbuh tidak normal. Infeksi ini bisa menyebar melalui serangga pembawa seperti kutu daun. Yang kedua, kekurangan unsur mikro seperti Zn dan Fa.
Kekurangan unsur mikro menyebabkan gangguan pembentukan klorofil dan enzim. Akibatnya, daun mudah menjadi pucat, menggulung, dan pertumbuhan tidak normal. Analisis penyebab gangguan. Yang pertama adalah kelembapan yang tinggi akan mendorong pertumbuhan jamur, lumut kerak, dan juga rayap. Selanjutnya, sirkulasi udara yang buruk akan meningkatkan resiko infeksi jamur. Lalu, drainase yang tidak optimal akan memicu serangan hama bawah tanah. Lalu, adanya luka pada batang juga akan menyebabkan penyakit pada batang. Lalu, stres lingkungan juga akan menurunkan ketahanan alami dari tanaman tersebut. Selanjutnya adalah dampak jangka panjang dari penyakit hama dan gulma. Yang pertama adalah menurunkan fungsi fisiologis dari pohon. Yang kedua adalah resiko patah batang dan tumbang di area publik. Selanjutnya gangguan estetika, dan yang terakhir adalah kematian bertahap jika tidak dilakukan tindakan. Yang pertama adalah pengendalian jamur dengan mengaplikasikan fungisida sistemik, pembersihan luka dan pengolesan fungisida, serta memangkas cabang yang terinfeksi. Yang kedua adalah pengendalian hama dengan menyuntikkan batang dengan insektisida sistemik, perangkap feromon untuk monitoring, dan inspeksi lubang pada batang dengan bor kecil. Yang ketiga adalah pengolahan gulma dengan penyiangan manual teratur dan menggunakan mulsa organik untuk menekan gulma dan menjaga kelembapannya. Penanganan yang keempat yaitu penanganan rayap dan semut dengan mengaplikasikan insektisida berbahan aktif fipronil pada sarang. Lalu hilangkan sarang semut secara manual, dan yang terakhir bersihkan area tanah yang lembab berlebihan. Selanjutnya yang kelima dengan pemeliharaan daun, mengaplikasikan pestisida hayati, neem oil atau pestisida kimia rendah residu untuk kutu dan hama daun. Lalu berikan pupuk mikro seperti ZN, Fe, dan Mn jika gejala keriting disebabkan defisiensi. Yang terakhir dengan perbaikan lingkungan tumbuh, dengan meningkatkan drainase dan pencahayaan, menghindari tekanan mekanis dari kendaraan, dan yang terakhir mengedukasi petugas pemeliharaan taman.